Oke, Siatian pun berlanjut. Kali ini Siatian pun mampu untuk memenangkan pertandingan antara Tuan Su dengannya. Tak berpikir lama, sebelumnya kita diperlihatkan bahwasanya Siatian telah memilih barang antik yang ia tunjuk. Dan kali ini adu ketangkasan tersebut pun dimenangkan oleh Siatian dan dia berhak mendapatkan apa yang dia mau, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Su Dechuan. Tak lama setelah itu, Siatian pun mengambil sesuatu, yakni gelang merah di atas dari meja tersebut. Lantas dia berkata kepada Tuan Su, "Gelang ini bagus, saya ingin ini," ucap dari Siatian kepada Tuan Su Dechuan. Di sini nampaknya Tuan Su pun bingung karena hal itu telah mengakibatkan dia kalah. Apa? Gelang itu adalah benda kecil yang saya pakai untuk membingungkan mata saya. Apakah saya melewatkannya? Ucap dari Tuan Su Dechuan dalam hatinya melihat Siatian kemudian mengambil barang tersebut. Tak lama setelah itu, Siatian pun menggigit tangannya dan kemudian bercucuran darah di sana. Kemudian darah itu pun diteteskan di atas gelang tersebut. Cus! Nampak pun sinar merah terpancar di sana. Kali ini sebenarnya Siatian mengetahui bahwasanya itu adalah giok darah. Dan seketika itu semua orang pun nampak panik dan kebingungan bagaimana mungkin Siatian mengetahui bahwasanya itu adalah giok darah dan menetesi giok tersebut dengan darahnya. Orang-orang pun nampak kaget. Dia pun berkata, "Giok darah, giok darah, giok darah, itu adalah giok darah," ucap semua orang yang berkumpul di sana melihat pertandingan antara Siatian beserta dengan Tuan Su Dechuan. Mengetahui bahwasanya sesuatu yang dibawa oleh Siatian adalah barang berharga, nampaknya semua orang pun ingin mendapatkannya. Tak lama setelah Siatian membawa hal tersebut, kemudian dia bergegas untuk meninggalkan Tuan Su. Tapi tak lama setelah itu, semua orang pun berteriak, "Itu adalah giok darah, aku ingin membelinya. Apakah engkau mau menjualnya?" ucap seseorang di sana. Tak lama setelah itu, "Adik laki-laki, saya ingin gelang ini seharga dengan 1 juta, ucap dari orang tersebut berkata kepada Siatian. Tapi di sini nampaknya Siatian pun menolaknya karena hal tersebut tidak dijual. Tak lama setelah itu seseorang yang lain pun berkata bahwasanya dia akan membeli dengan harga yang lebih mahal, yakni 2 juta. Ucapnya lagi kepada Siatian. Tapi di sini Siatian pun menolaknya dengan mentah-mentah karena hal tersebut sangatlah berharga. "Oh, ini tidak dijual, tidak dijual," ucap Siatian berkata kepada semua orang yang ada di sana. Kemudian Siatian pun berbalik dan pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa memberikan sepatah kata pun kepada Tuan Su yang tengah memberikan sesuatu kepadanya. Nampak di sini Tuan Su pun tenang-tenang saja karena melihat seseorang itu sangat jenius, yakni Siatian mampu menebak barang antik, mana barang yang palsu. Ia pun kemudian pergi dari keramaian dan meninggalkan semua orang yang ada di sana. Ia pun berkata bahwasanya mungkin ini adalah perjalanan yang menyenangkan karena dia mendapatkan sesuatu yang berharga. Sebelumnya dia pun mendapatkan batu legendaris, kemudian saat ini dia mendapatkan giok darah dengan cara yang gratis. Itu sangat menyenangkan. Tak lama setelah itu dia pun pergi meninggalkan semua orang. Tapi nampaknya di sini Tuan Su pun sangat kaget dan ingin berteman dengan Siatian. Nampaknya Siatian memiliki kekuatan yang aneh dan belum diketahui oleh Paman Su. Tak lama setelah itu, Tuan Su pun berkata kepada Siatian, "Hei adik laki-laki, kau bisa tinggal sejenak," ucap dari Tuan Su kepada Siatian. Tak lama setelah itu Siatian pun menoleh ke belakang. Nampaknya kemudian Tuan Su pun mengejarnya dari belakang. Siatian pun menatapnya. Kemungkinan ini adalah sesuatu yang baik, pikir dari Siatian menatap dari Tuan Su dan juga rombongannya yang lain. Tak lama setelah itu, di sini Tuan Su pun berkata kepada Siatian, "Saya tidak tahu apakah adik laki-laki ini memang menganggap saya seorang yang tinggi. Bagaimana kalau kita berteman saja?" ucap dari Tuan Su kepada Siatian. Nampaknya melihat potensi dari Siatian, kini Tuan Su ingin berteman dengan Siatian. Di sini
Siatian pun berpikir sejenak dan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada orang tersebut. Di dalam hatinya, Siatian pun berkata, seluruh dunia telah berubah sejak memiliki mata yang luar biasa ini. Mungkin aku bisa mulai mengungkap rahasia orang tuaku. Dan hari ini akan dimulai, ucap Siatian dalam hatinya. Nampaknya Siatian pun berpikir bahwasanya dia akan berteman dengan Tuan Su dan ingin mengungkap keberadaan asli dari orang tuanya, yakni sang ayah yang memberikan kalung kepadanya yang saat ini mampu untuk mengekskener semua hal yang ada di depan matanya. Tak lama setelah itu Siatian pun menoleh dan berkata kepada Tuan Su, tentu saja merupakan keberuntungan besar berteman dengan Tuan, ucap Siatian kepada Tuan Su. Lantas Siatian pun berpikir, saya perlu membangun jaringan saya sendiri, ucap Siatian dalam hatinya sambil menatap Tuan Su. Nampaknya tak keberatan, di sini Siatian pun ingin berteman juga kepada Tuan Su karena mungkin ini adalah jaringan yang menarik. Tak lama setelah itu Tuan Su pun berkata kepada Siatian, ngomong-ngomong adik laki-laki, siapakah namamu? Ucap dari Tuan Su kepada Siatian. Lantas Siatian pun mengatakan bahwasanya nama saya adalah Siatian, ucapnya kepada Tuan Su. Tapi tak berpikir lama, di sini ternyata ada seseorang yang kemudian datang mengendarai dengan mobil di samping Siatian dan langsung berhenti. Nampaknya semua orang pun nampak kaget dan tercengang ketika melihat mobil itu berparkir di samping mereka semua. Tak lama setelah itu, seseorang pun keluar dari mobil tersebut. Rombongannya ada 3 orang, yang satu mungkin kelihatannya agak kuat dan 2 yang lain adalah bodyguardnya. Ia kemudian menghampiri Siatian dan berkata, hei, apakah Anda Siatian? Ucap dari orang tersebut berkata kepada Siatian dengan nada yang sok keras. Beberapa saat kemudian setelah Siatian bercakap dengan Tuan Su, nampaknya dia pun kedatangan tamu yang spesial dari tempat lain. Atau mungkin itu dari dunia lain, Mimin juga tidak tahu. Nampaknya mereka itu kemudian bertanya kepada orang tersebut. Beberapa saat kemudian kita diperlihatkan sebelumnya kenapa Siatian dihampiri oleh orang tersebut. Beberapa saat yang lalu di rumah sakit Jinghai. Nampaknya di sini kita diperlihatkan bahwasanya Tuan Fan sedang sakit diare. Ia pun harus bolak-balik ke kamar mandi karena dia takut akan perutnya yang sangat sakit. Wah, ini bagaimana ini? Ucap dari Paman Fan tersebut karena dia merasa sakit. Beberapa saat kemudian, ajudan mereka pun saat ini tengah panik. Kenapa bosnya bisa seperti itu? Tak lama setelah itu mereka pun bingung dan lantas berkata kepada sang dokter dan suster yang ada di sana. Sambil menunggu di depan toilet, di sini mereka pun nampak bingung bagaimana mungkin Tuan Fan seperti itu. Apakah dia makan sesuatu yang aneh atau memakan hal-hal yang aneh di luar sana? Beberapa saat kemudian di sini seseorang berkata, Direktur Li, bagaimana hasil tesnya? Ucap seseorang itu berkata kepada Tuan Li. Tak lama setelah itu Tuan Li pun berkata, tidak dapat memeriksa, pasien tidak dapat bertahan selama setengah menit dan baru saja diseret ke ruang pemeriksaan. Ucap dari Tuan Li kepada orang tersebut. Lantas Tuan Li pun berkata lagi kepada orang tersebut, kami telah memeriksa feses untuk menyingkirkan faktor obat tertentu. Ucap dari sang dokter itu kepada orang tersebut. Nampaknya bisa dimungkinkan karena ada sesuatu yang aneh dalam tubuhnya. Kemudian seseorang di sana yakni ajudannya pun berkata, Guru, kami bertanya kepada Tuan Muda. Barusan dia memiliki konflik dengan seorang siswa bernama Siatian hari ini. Dan siswa itu menyuruhnya untuk berhati-hati terhadap diare ketika dia kembali. Ucap dari orang tersebut. Nampaknya setelah mendengar perkataan tersebut, terus kemudian ia berkata, anak itu pasti melakukan, apakah Anda mengirim seseorang untuk menemukan seseorang? Ucapnya, nampaknya konflik antara Siatian sebelumnya yang diwarnai adu pukul di sini nampaknya Siatian pun menerima getahnya. Padahal di situ mereka hanya bermain-main dengan Tuan Fan.
tapi dengan pandangan dari Xiatian yang sangat lihai. Kemudian Xiatian mengatakan bahwasanya Tuan Fan harus berhati-hati terhadap diare dan bisa saja ia terkena diare. Tapi tidak makan buah nangka kena getahnya. Di Xiatian pun nampak kebingungan karena diancam oleh seseorang. Hasan telah diminta untuk membawa 2 orang, ucap seseorang di sana menyeru seseorang tersebut, yakni yang saat ini tengah memburu Xiatian dan ingin mengajaknya pergi. Tak lama setelah itu, Xiatian pun menatap orang tersebut dengan sangat santai. Di sana terlihat Tuan Su dan orang yang ingin mengajak Xiatian. Lantas orang tersebut pun berkata kepada Xiatian, "Hei kamu, ayo ikut denganku," ucap dari orang tersebut menunjuk Xiatian dan berkata bahwasanya dia harus ikut dengan orang tersebut. Di sini Xiatian yang tidak kenal kepada orang tersebut pun lantas berkata dengan nada yang dingin, "Hei kau, apa masalahmu? Aku ikut denganmu. Siapa kamu?" ucap dari Xiatian berkata kepada orang tersebut. Tak lama setelah itu, orang di samping Xiatian, yakni adalah Paman Su, berkata kepada Xiatian sambil mengingatkan, "Hati-hati, dia adalah pengawal pribadi Su Shaun atau Hasan. Dia sangat kuat. Bagaimana Anda memprovokasi dia?" ucap dari Tuan Su kepada Xiatian. Nampaknya di sini Tuan Su pun berpikir bahwasanya mungkin Xiatian telah memprovokasi orangnya sampai-sampai dia harus diburu oleh orang tersebut. Tak lama setelah itu, orang tersebut pun berkata kepada Paman Su, "Hei, saya pikir Anda akan baik-baik saja jika Anda tidak ikut campur karena Anda adalah paman bos Su," ucap dari orang tersebut kepada Paman Su. Nampaknya incarannya di sini yakni hanya Xiatian. Dan ketika Tuan Su tidak akan mengganggu, maka dia akan selamat, ucap darinya kepada Paman Su tersebut. Di sini Xiatian pun menoleh kepada Paman Su. Ia pun berpikir bahwasanya Paman Su ini adalah teman atau keluarga dari Paman Fan. Setelah mengetahui bahwasanya temannya akan dibawa pergi oleh Hasan dan timnya, di sini nampak Paman Su pun ingin membantu Xiatian. Ia pun mengatakan bahwasanya Xiatian pun tidak bisa dibawa pergi. "Hei, adik laki-laki ini adalah temanku. Kamu tidak bisa menyentuhnya denganku di sini," ucap Paman Su kepada orang yang ada di depannya. Tak lama setelah itu, anak buah dari Paman Su pun bergegas untuk melindungi Xiatian. Tim dari Hasan pun bersiap akan ada pertempuran yang terjadi di sini dan duel pun akan berselang cukup singkat. Bus. Seketika itu tim dari Hasan pun bergerak. "Wah, oke kalau begitu. Kalau kau menerima tantangan ini, akan segera aku layani," ucap orang tersebut pun bersiap. Tak lama setelah itu, orang-orang dari Paman Fan dan Hasan pun bersiap untuk melakukan duel. Adu kungfu pun terjadi di sana dan seni bela diri milik dari Hasan pun kelihatannya sangat lebih unggul dibandingkan dengan orang-orang milik dari Tuan Su. Tak lama, Tuan Su setelah menerima kekalahan, dia pun berkata kepada Hasan dan timnya, "Hei Anda, jangan mengandalkan dukungan dari Su untuk dipusingkan," ucap dari Paman Su itu kepada orang tersebut. Nampaknya Xiatian pun tidak mengatakan sepatah kata pun, dia pun hanya terdiam dan menatap orang tersebut. Tak lama setelah itu, orang-orang dari Hasan pun berkata kepada Xiatian dan kepada orang yang ada di belakangnya, yakni anak buah mereka, "Hei, ayo kita semua membawa dia pergi," ucap dari orang tersebut berkata kepada Paman Su dan juga timnya yang lain. Setelah orang-orangnya pun bergegas untuk ingin membawa Xiatian ke tempat yang ia inginkan, di sini Xiatian pun menatap mereka dengan tatapan tajam. Bagaimana mungkin mereka akan membawa Xiatian begitu saja? Tak lama setelah itu, tangan Xiatian pun langsung ke pundak 2 orang yang ada di sana. Dengan kecepatan yang cukup keras, di sini Xiatian pun menarik pundak mereka semua dan bus.
Dengan dua tangannya, di sini dua orang pun langsung terlempar ke arah yang jauh. Bos, bos, bos. Mereka pun sampai tersungkur dan ketakutan melihat Si Hatian yang kelihatannya cukup kuat. Nampaknya tim Ahsan melihat Si Hatian memiliki kekuatan yang hebat. Mungkin dia juga sangat hebat dan memiliki ahli seni bela diri. Tim Ahsan pun sampai terkejut dan Tuan Su pun juga terkejut melihat apa yang telah dilakukan oleh Si Hatian tersebut. Tak lama setelah itu Si Hatian berkata kepada orang tersebut, "Hai, apakah Anda ingin membawa saya pergi sekarang?" Ucap dari Si Hatian berkata seperti itu setelah membanting dua orang anak buah mereka. Di dalam pikirannya, di sini Si Hatian sebenarnya bingung dan dia kemungkinan tidak sanggup untuk melakukan duel bersama dengan orang tersebut. Ia pun berpikir yang terbaik adalah menakut-nakuti dia. Level orang ini sepertinya luar biasa, pikir Si Hatian yang bisa melihat dari aura tubuhnya. Tak lama setelah itu, orang dari Ahsan pun mendekati Lu Su dan berkata, "Hei, keterampilannya cukup bagus, tapi kemungkinan kamu agak lembut." Ucap dari orang tersebut berkata kepada Si Hatian yang saat ini tengah berhadapan-hadapan. Apakah bisa dipastikan antara dua orang tersebut yang menang dari tim Ahsan atau Si Hatian sendiri? Yang tahu bisa langsung komen di bawah. Tak lama setelah itu, orang dari Ahsan itu pun berkata kepada Si Hatian. Ia pun ingin mengkonfirmasi hubungannya dengan Paman Fan yang saat ini tengah diare di rumah sakit. "Hei, apa hubungan Anda dengan Paman Fan?" ucap dari orang tersebut kepada Si Hatian. Mendengar perkataan bahwasanya itu adalah Paman Fan, di sini Si Hatian pun teringat. Ia pun sebenarnya telah melakukan duel sebelumnya atau pertandingan yang hanya ingin melihat kekuatan. Tak lama setelah itu, Si Hatian pun berkata, "Jika Anda ingin berbicara terlalu banyak omong kosong, Anda bisa melakukan telepon saja dan saya akan memberi nomor kepada Anda," ucap Si Hatian sambil mengejek orang tersebut. Di sini Si Hatian pun sebenarnya berpikir, andai saja aku punya hubungan dengannya, saya seharusnya belajar beberapa trik darinya. Ucap Si Hatian berpikir bahwasanya sebelumnya seharusnya ia belajar trik dari Paman Fan yang saat itu tengah melatihnya untuk seni bela diri. Di sini Ahsan pun terlihat sangat marah ketika Xian mengatakan hal seperti itu. Lantas ia pun berkata sambil mengelus kepalanya, "Jika itu masalahnya, jangan salahkan saya bertindak sangat kejam kepada Anda," ucap orang tersebut kepada Si Hatian. Tak lama setelah itu, Si Hatian pun bersiap untuk melakukan kuda-kuda dan serangan kungfunya. "Ini adalah akhir dan salah. Ayo bertarung, tidak peduli apakah kita bisa mengalahkannya atau tidak. Kita tidak boleh kalah," ucap dari Si Hatian dalam hatinya bersiap untuk melakukan pertempuran. Sebelum pertempuran pun terjadi di sana, ternyata di sini ada anggota pembunuh dari Quicksand pun datang. Lantas seseorang di sana pun berkata kepada Ahsan, "Inilah Raja Kaki Busuk legendaris Ahsan yang sudah terkenal sejak lama," ucap dari orang tersebut mengejek orang tersebut yang ada di depannya. Nampaknya Ahsan diejek oleh orang dari Quicksand. Tak lama setelah itu, ia pun melihat ke belakang dan berkata, "Apakah ini pasir apung?" ucapnya berkata kepada dirinya sendiri. Ia pun kelihatannya sangat panik karena mereka adalah organisasi pembunuh yang sangat hebat dan sangat besar. Dengan dilapisi topeng di mukanya, di sini ia pun lantas berkata kepada Ahsan, "Sekarang setelah Anda tahu siapa kami, ayo cepat pergi. Ada hal penting yang harus kami lakukan dengan orang yang bernama Si Hatian tersebut," ucap orang itu kepada Ahsan. Di sini nampaknya Ahsan pun berlagak sok baik kepada mereka semua. Ia pun lantas berkata, "Tuan memerintahkan saya untuk mengambil anak ini kembali, jadi saya harus mengambilnya kembali, dan saya tidak akan membiarkan Anda datang dengan sia-sia atau menawarkan sesuatu kepada saya," ucapnya yang bernegosiasi terhadap 3 orang dari organisasi Quicksand. Tak lama setelah itu, seseorang di sana pun berkata, "Maaf, transaksi belum ditetapkan. Si Hatian adalah orang yang dipanggil oleh pemimpin kami," ucapnya kepada Ahsan dan siap untuk memukulnya kembali.
Di sini si Hasan pun memikirkan bahwasanya dia tidak akan mampu untuk melakukan pertempuran melawan 3 orang tersebut. Mereka adalah anggota organisasi pembunuh Quicksand. Bahkan jika saya menang, itu akan menjadi dendam dengan Quicksand. Saya tidak mampu menyinggung mereka, ucap dari orang tersebut dari balik hatinya. Di sini dia pun hanya bisa menelan ludah dan kemudian pergi meninggalkan orang tersebut. Ini baik, saya akan mengaku dan pergi kali ini, ucap dari Hasan itu kepada orang yang ada di sana, yakni organisasi dari Quicksand. Tak lama setelah itu, orang-orang dari Hasan pun pergi meninggalkan si Tian, Paman Su dan juga yang lainnya. Sambil menenangkan pikirannya, dia pun menendang temannya yang ada di bawah. Ayo bangun, kita akan pergi, ucap dari orang tersebut. Lantas si Tian pun berpikir apa yang telah terjadi. Orang-orang itu bahkan tidak berani main-main dengan Hasan. Dan mengapa Anda datang untuk membantu saya? Ucap dari pikiran saya Tian di dalam hatinya. Tak lama orang-orang dari Quicksand itu pun datang menemui si Tian dan menghampirinya saat itu. Saat ini kita diperlihatkan bahwasanya Tian berhadapan langsung dengan organisasi terhebat di sana. Si Tian pun nampak ketakutan dan bingung bagaimana mungkin bisa orang-orang pun datang untuk menemui si Tian berkali-kali. Ia pun lantas berkata kepada mereka semua, "Hei, siapa kalian?" ucap dari si Tian kepada 3 orang tersebut. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya seseorang pun berkata kepada si Tian, "Di musim panas kami menginginkan sesuatu yang merupakan peninggalan dari ayahmu," ucap seseorang itu kepada si Tian. Nampaknya sesuatu yang sangat berharga itu dititipkan oleh si Tian. Apa mungkin itu adalah kalung milik si Tian yang saat ini mampu merubahnya menjadi kuat, atau sesuatu yang lain? Tak lama setelah itu si Tian pun berkata kepada orang tersebut, "Apa peninggalan ayah?" ucap dari si Tian kepada organisasi tersebut. Tak lama setelah itu, di sini anggota Quicksand pun memperingatkan si Tian agar memberikan gulungannya. Ia pun mengatakan kepada si Tian, "Ada gulungan di milik ayahmu, kamu harus membawanya kepada kami dalam waktu 7 hari. Jika tidak, konsekuensinya akan mengerikan dan kamu tidak akan bisa untuk membayarkannya," ucap dari anggota Quicksand itu kepada si Tian. Tak lama setelah itu, si Tian di sini nampaknya pun kebingungan. Ia pun tidak mengetahui apa yang ia maksudkan. Ia pun lantas berkata kepada anggota Quicksand, "Meskipun kamu mengatakan itu, aku tidak ingat gulungan apa yang ditinggalkan oleh ayahku untukmu," ucap dari si Tian kepada anggota Quicksand itu. Tapi nampaknya di sini sang Quicksand pun tidak mendengarkan perkataan si Tian dan ia mengatakan sesuatu kepadanya. "Jangan menggunakan trik yang aneh, lakukan dengan patuh atau Anda akan mencoba 100 cara untuk meninggal dunia," ucap dari anggota Quicksand kemudian bergegas pergi untuk meninggalkan si Tian. Nampaknya ini adalah sebuah ancaman untuk si Tian, tapi di sini si Tian juga tidak mengerti apa yang ia maksudkan kepadanya. Tak lama setelah itu, di sini si Tian pun nampaknya menatap mereka dan berkata, "Sungguh saya tidak akan merinci tentang apa itu, di mana saya dapat menemukannya untuk Anda," ucap si Tian kepada orang-orang tersebut. Karena di sini si Tian pun tidak mengerti apa yang ia maksudkan, maka ia bertanya di manakah letak gulungan tersebut dan si Tian akan memberikannya. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Tuan Su pun berkata kepada si Tian sambil menepuk pundaknya. Ia pun berkata kepada si Tian apa yang telah terjadi, tanyanya kepada si Tian. Lantas ia pun berkata lagi, "Apa yang orang-orang itu inginkan dari Anda?" ucapnya lagi sangat kebingungan, ingin mengetahui apa yang sebenarnya Quicksand itu telah inginkan kepada si Tian. Di sini nampaknya si Tian pun tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia pun berhenti sejenak kemudian menoleh kepada Paman Su. Ia pun lantas berkata kepada Paman Su, "Tidak apa-apa, mereka adalah salah orang," ucap dari si Tian berkata kepada Paman Su. Di sini si Tian pun memikirkan sesuatu. "Lupakan saja, ini masih 7 hari. Mari kita kembali ke rumah tua besok dan melihatnya. Mari selesaikan dulu urusan hari ini, yakni bertemu dengan sepupu." Tak lama setelah itu, si Tian pun meninggalkan
Paman Su tersebut, dan kemudian ia pun bergegas untuk menemui kakaknya atau sepupunya yang saat ini tengah mengadakan ulang tahun di sebuah hotel. Tak lama setelah itu kita diperlihatkan di sini ada sebuah hotel. Di situ nampak ada Hotel Tianhe Hotel, dan di sana tengah ada pesta yang sangat meriah, yakni pesta ulang tahun dari sepupu dari Xia Tian. Beberapa saat kemudian kita pun diperlihatkan seseorang yang berada di dalam hotel tersebut. Mereka pun semua mengucapkan selamat ulang tahun kepada sepupu Xia Tian. Nampak acara yang sangat meriah. Di sini nampaknya seseorang pun berkata, "Hei, selamat ulang tahun. Hei, selamat ulang tahun semuanya," ucap dari orang tersebut kepada sepupu dari Xia Tian. Nampak mereka semua pun menikmati acara hari ini dan meminum sesuatu dan meneguknya sekali lagi. Oke, terima kasih untuk semuanya, ucap dari sepupu Xia Tian tersebut. Nampaknya di sini sepupu dari Xia Tian telah menunggu Xia Tian untuk datang dan menjadi pacar mainannya atau pura-pura menjadi pacarnya, karena di sini sepupu Xia Tian telah diincar oleh seseorang untuk menjadikan dirinya sebagai pacar. Tak lama setelah itu seseorang pun kemudian berjalan sambil membawa bunga menuju sepupu Xia Tian. Ia pun berkata kepada sepupu Xia Tian, "Hei Nona Ye, izinkan saya memberi Anda hadiah ulang tahun," ucapnya sangat pede dan ingin memberikan bunga tersebut kepada sepupu Xia Tian. Itu adalah Wang Nianlin, atau kita sebut saja Lin, salah satu dari 4 putra Jinghai yang di sini ia adalah seseorang yang lumayan kaya. Ia pun nampak pede dan cintanya akan diterima oleh sepupu Xia Tian. Di sini nampak orang-orang pun berkata bahwasanya mereka tidak seberuntung orang tersebut. "Kami kurang beruntung, tanpa dia adalah penggemar mati Se Xingsu atau sepupu Xia Tian tersebut." Di sini nampaknya seseorang pun berkata, yakni sepupu Xia Tian. Ia pun sebenarnya tidak ingin jika bertemu orang tersebut. Ia pun berkata dalam hatinya sambil tersenyum, "Sial, pria terberat telah muncul. Mengapa pria itu tidak datang ke sini? Atau bahkan Xia Tian belum datang ke sini," ucap dari sepupu Xia Tian itu mengharapkan Xia Tian. Karena di sini orang lain yang menyukainya telah datang lebih dulu. Dan ia berharap bahwasanya yang mengatakan itu adalah Xia Tian. Kenapa orang tersebut? Sambil tersenyum, nampaknya ia pun tidak sedikit lega dengan kedatangan orang tersebut. Tak lama setelah itu, seseorang pun menyela pembicaraan mereka berdua dan kemudian menuju ke arah sepupu Xia Tian. "Oke, saya terlambat," ucap orang tersebut kepada Ye, yakni sepupu Xia Tian sambil memberikan sesuatu kepadanya. Nampaknya sesuatu itu sangat berharga dan diberikan kepada Ye. Nampak orang di belakang dari orang tersebut pun nampak bingung. Bagaimana mungkin dia telah mendahului saya? Tak lama setelah itu, perempuan tersebut pun berkata kepada sepupu Xia Tian dan memberikan hadiah untuknya di waktu ulang tahun tersebut. "Ini hadiah untukmu," ucap orang tersebut kepada sepupu Xia Tian, yang memberikan hadiah kelihatannya bernilai barang antik. Tak lama setelah itu, sepupu Xia Tian pun menerimanya dan membuka kotak tersebut. Nampaknya di sini ada kuas yang ada di dalamnya. Nampaknya itu barang berharga yang diberikan kepada sepupu Xia Tian. Ia pun nampak tersenyum dan berterima kasih banyak kepada orang tersebut. Ia pun sebenarnya tidak enak dan berkata kepada perempuan tersebut, "Apa ini? Apakah ini untukku?" ucap dari sepupu Xia Tian itu kepada perempuan tersebut. Tak lama setelah itu, orang-orang pun berkata bahwasanya di sini Ye sangat beruntung karena ia telah diberi barang antik. Seseorang di sana pun berkata di belakang laki-laki yang menyukai Ye, "Hadiah itu terlalu mahal, itu barang antik," ucap seseorang di sana. Seseorang yang lain pun berkata, "Tidak ada yang bisa mengungguli dia hari ini," ucapnya kepada Ye. Nampak Lin di sini pun kebingungan karena di sini ia membawakan hadiah juga kepada Ye.
Ia pun berpikir sesuatu sambil menatap Ye. Bagaimana mungkin seseorang pun mengalihkan pembicaraan mereka berdua. Ia pun berkata, saya tidak menyangka bahwa saya kehilangan pusat perhatian seorang wanita hari ini. Tetapi tidak apa-apa, wanita bukanlah pesaing saya. Saya hanya perlu mengalahkan semua pria. Ucap dari laki-laki tersebut kepada dirinya sendiri. Bahwasanya saingannya di sini hanyalah seorang pria dan ia tidak akan menganggap perempuan sebagai saingannya. Tak lama setelah Ye mendapatkan hadiah dari perempuan tersebut, nampak di sini Lin pun mendekat kepada Ye. Ia pun kemudian memberikan bunga dan sepasang cincin kepadanya. Sambil menunduk, ia pun berkata, "Hei Nona Ye, di hari yang penting hari ini, terimalah cintaku padamu. Silakan berkencan dengan saya," ucap Lin kepada Ye tersebut di depan umum. Nampaknya momen ini momen yang tidak ditunggu-tunggu oleh sepupu Xia Tian. Bagaimana mungkin dia akan melakukan kencan dengan orang tersebut? Tak lama setelah sepertinya di sini, Ye pun menolak ajakannya. Ia pun berkata kepada Lin, "Hei, jangan," ucap dari sepupu Xia Tian tersebut kepada Lin. Nampaknya orang-orang pun nampaknya bingung dengan adegan yang telah dilakukan oleh Lin kepada Ye. Tak berpikir lama, setelah beberapa saat kemudian, di sini nampaknya terdengar langkah seseorang di balik pintu sana. Dek, 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 dek. Di sini seseorang pun berkata bahwasannya seharusnya Ye pun menerima hadiah tersebut dan dia adalah sosok yang sangat romantis. Nikahi dia, sangat romantis, ucap dari seseorang di sana berkata kepada temannya. Oke, itu berjanjilah padanya, itu sangat menarik, ucap dari orang di sana. Berkata yang saat itu didengar oleh Ye. Nampaknya di sini Lin pun tak tinggal diam, ia pun memikirkan sesuatu bahwasannya perkataannya akan diterima dan dia akan menjadi pacar Ye. Hehehe, suasana seperti ini yang kamu inginkan? Kamu tidak ingin mempermalukan semua orang kan? Selama kamu mengambil bunganya, aku akan menang, ucap dari Lin berkata dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, ternyata langkah tersebut adalah Xia Tian yang kemudian datang membuka pintunya. "Maaf, Xinsu, saya terlambat," ucap dari Xia Tian berkata kepada sepupunya tersebut. Di sini nampaknya Xia Tian telah ditugasi oleh kakaknya atau sepupunya sebagai pacar buatan. Tak lama setelah itu di sini nampaknya Ye pun tersenang. Senang ketika melihat Xia Tian pun datang. "Anda akhirnya datang," ucap dari sepupu Xia Tian itu berharap ia telah dibantu oleh sepupunya tersebut. Oke, ini adalah waktu yang bagus," ucap dari sepupu tersebut kepada Xia Tian. Di sini kemudian sepupu Xia Tian pun berkata kepada Xia Tian, "Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah pacar saya, yakni Xia Tian," ucap dari sang sepupu Ye kepada semua orang yang ada di sana. Bahkan Lin pun saat ini terlihat geram ketika melihat Xia Tian berada bersama dengan Ye. Tapi di sini Xia Tian pun hanya tersenyum saja. Ia pun mengetahui ini adalah trik saja untuk mengelabui orang-orang di sana, bahkan seseorang yang mencintai Ye. Kemudian Xia Tian dan Ye pun berkata kepada perempuan yang ada di sana, tapi Lin nampaknya di sini dibakar oleh api cemburu. Ia pun berkata dalam hatinya, barang-barang berserakan di mana-mana, pakaian kotor, sepatu kotor karena tidak ada mobil yang bisa dilewati. Ucap dari Lin di dalam hatinya berkata kepada Xia Tian. Nampaknya ia memandang bahwasanya Xia Tian sangatlah kotor. Bahkan mungkin dia tidak memiliki mobil, ucap dari Lin dalam hatinya. Tak lama setelah itu, di sini Lin pun berkata kepada Nona Ye, "Hei Nona Ye, sepertinya pacarmu dengan tangan kosong, sehingga dia bahkan tidak memberikanmu hadiah pada waktu ulang tahunmu," ucap Lin berkata kepada Ye. Di sini tak tinggal diam, Ye pun berkata kepada Lin kembali sambil menjawab perkataan tersebut. "Hanya selama orang lain datang, saya adalah orang yang paling senang," ucap Ye kepada orang tersebut. Nampaknya di sini Ye pun tidak masalah ketika Xia Tian tidak membawakan sesuatu apapun ketika ini adalah hari bahagia di mana dia ulang tahun.
Tapi di sini si Tian pun tersenyum. Ia pun lantas memberikan sesuatu kepada Ye atau sepupunya tersebut. Lihatlah apa yang Anda katakan. Seolah-olah saya benar-benar membelikan Anda hadiah, ucap dari si Tian kepada Ye. Kemudian ia pun mengeluarkan sesuatu, yakni barang antik yang ia telah beli dari pasar barang antik, atau lebih tepatnya dibelikan oleh Paman Su. Karena ketangkasan keilmuan yang ia dapatkan dan dia berhak mendapatkan barang yang ia inginkan. Di sini nampak terlihat di sana bahwasanya itu adalah gelang giok darah. Anda melihat apa ini? Ucap si Tian kepada sepupunya tersebut. Nampak sang sepupu pun sangat kaget ketika ia melihat giok darah yang berada di tangan si Tian. Padahal barang tersebut sangat langka dan itu sangatlah mahal. Batu giok darah ini adalah harta yang tak ternilai. Di mana Anda mendapatkannya? Ucap seseorang di sana kepada si Tian. Nampaknya Ye kemudian membawa gelang tersebut dan nampak melihat gelang tersebut sangat bercahaya. Kelihatannya ini adalah barang asli dan barang antik. Bagaimana mungkin si Tian mendapatkannya? Di sini Lin pun nampak geram. Kenapa bisa orang tersebut memiliki giok darah di tangannya dan memberikannya kepada Ye? Tak lama setelah itu, si Tian pun menyindir Lin. Ia pun berkata, lagi pula bukan pembelian murah dari balik meja kaca, ucapnya sambil menatap Lin. Karena di sini Lin telah membelikannya sesuatu mungkin dari balik kaca dan memberikannya kepada Ye. Tapi di sini si Tian pun menyindir Ye agar membelikan sesuatu yang antik melebihi apa yang ada di balik kaca. Tak percaya dengan apa yang ia bawa. Di sini sepupu si Tian pun berkata sambil berbisik kepada sepupunya, "Hei si Tian, kamu tidak melakukan aktivitas ilegal kan?" ucap dari sepupunya tersebut. Dia lantas mengatakan, "Di mana Anda mendapatkan giok darah?" tanyanya. Di sini kemudian si Tian pun nampak mengatakan kepada sesuatu kepada sang sepupu. "Hei sepupu, jangan merusak suasana," ucap dari si Tian mengatakan itu kepada sepupunya. Tak lama setelah itu di sini si Tian pun tampak memberikan sesuatu lagi kepada sang kakaknya atau sang sepupunya. "Hadiahku belum berakhir," ucap si Tian kepada Su. "Ayo liwat sini," ucapnya lagi kepada sepupunya tersebut. Lantas ia pun diajak ke suatu tempat, yakni di sini tengah ada ruang rahasia yang ditunjukkan oleh si Tian kepada sepupunya tersebut. Tak lama setelah itu si Tian pun membuka pintu dan berkata, "Xingsu, buka pintunya," ucap dari si Tian mengatakan itu kepada sang sepupu. Tak lama setelah itu sepupunya pun nampak membuka pintu tersebut. "Membuka bukanlah aula di luar pintu," ucap dari sepupunya kepada si Tian. Tak lama setelah ia pun membuka pintu tersebut, nampak di sini sesuatu yang aneh ada dalam ruangan tersebut. Nampak bunga-bunga yang cukup banyak berserakan di sana dan tertata rapi. Bagaimana mungkin si Tian melakukan hal ini sendirian? Ucap dari kakaknya tersebut atau sepupunya tersebut dari balik hatinya. Dan cerita pun berakhir.